Media Channel. Oke, Ya, silakan. mungkin dulu Silakan saya bertanya. sebentar, saya ada beberapa pertanyaan yang udah ditulis. Boleh, boleh. Mana ya? Dari denominasi mana, Adi? Adinda dari Saya di Depok ini. bukan, denominasi kekristenannya Tritunggal atau apa? Tritunggal, Oke, Tritunggal. Protestan? Katolik? Protestan. Oke, siap, nggak apa-apa. Silakan. Bentar. Jadi gini nih. Mhm. Mengapa orang Muslim ini Bisa menyalahkan dikeraskan suaranya Trinitas? sedikit? Bisa Ini saya dikeraskan suara? mic-nya agak rusak ini. Oke, it's okay. Baik, nggak apa-apa. Menyalahkan Mudah-mudahan teman-teman Trinitas. bisa dengar ya. Oke, silakan. Ya. Mengapa orang Islam tuh nggak percaya gitu kalau Tuhan tuh memiliki anak gitu? Yesus kan kalau menurut saya pribadi adalah Mhm. Allah yang mengirimkan ruhnya ke dalam. Mhm. Itu mengapa disalahkan gitu? Oke, artinya gini, kenapa tidak percaya dengan Trinitas dan kenapa tidak menganggap Yesus sebagai anak Tuhan? Kurang lebih begitu kira-kira. Iya. Oke, yang pertama, Trinitas itu tidak pernah tertulis di dalam kitab suci manapun. Silahkan dicari kalau ada. Ya, Terus Trinitas dan nabi-nabi bagaimana terdahulu. dengan Tunggu, kitab saya yang jawab, sebelum? kita jawab Ya dulu. baik. Nabi-nabi terdahulu kita boleh merujuk kepada Nabi Musa, Abraham, tidak pernah mengajarkan Trinitas. Silahkan dicari, silahkan diselidiki. Saya membuat pernyataan dan silahkan diselidiki. Nah, kemudian, kenapa kami umat Islam tidak percaya bahwa Yesus sebagai anak Tuhan? Karena memang jelas secara terang-terangan Tuhan yang kami sembah yaitu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak. Karena bagaimana mungkin ketika Allah itu beranak, maka ada Tuhan berkeluarga. Ya tolong ya, anak-anak dari tadi ini loh. Bentar-bentar saya kondisikan anak saya dulu. Ini loh, dua-duanya. Jadi artinya Allah sudah katakan bahwa dia tidak beranak. Nah, jadi Allah katakan di dalam Al-Quran dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah, kemudian secara kata-kata anak Tuhan di dalam kitab Anda, apa makna anak Tuhan di dalam kitab Anda? Sebenarnya saya kurang paham juga agama saya. Saya juga kurang Oke, mungkin banyak bisa saya bantu ya. belajar. Saya bantu ya. Ya, Saya bantu tapi sedikit. saya ini hanya perlu mengimani. Emang benar tanpa harus tahu apa ajarannya. Oh, jadi harus mengimani saja tanpa harus diselidiki begitu? Iya, benar kata Kop Media Channel. Masya Allah. Jadi Sedikit Maksudnya- lagi my brother, penuh sedikit lagi my brother. keraguan saya itu. Ya, oke. Baik, kita akan bantu. Kita akan bantu bukan bermaksud mengislamisasi. Saya hanya mengajak Adinda berpikir. Mari kita berpikir bersama-sama. Di dalam kitab Adinda Iya. tidak Oke, tertulis sebentar. ajaran. Oke. Jadi kalau yang saya pelajari itu kan Hmm? dalam Islam itu ada 4 kitab ya kan, termasuk kitab dari kami pun. Al-Quran, Taurat, Di situ Zabur, dan Injil. Iya. Di situ tertulis bahwa Islam harus mengimani 4 kitab tersebut. Kenapa semuanya itu disalahkan kecuali Al-Qur'annya? Oke, Bukankah boleh harus saya jawab? mengimani semuanya? Siap. Kata beriman di sini bukan berarti seperti yang dipahami saudara-saudara Kristen, artinya beriman harus mengambil sebagai rujukan keyakinan dan diambil sebagai hukum-hukum dalam kehidupan. Bukan. Iman yang artinya di dalam bahasa Arabnya itu artinya percaya. Nah, memang ketika satu kata ditempatkan kepada untuk sesuatu yang lain, memang maknanya akan berubah. Contoh, kalau dimaksudkan kepada Al-Quran, maka kami harus percaya sebagai panduan untuk berkeyakinan. Itu yang disebut dengan iman kepada Al-Quran. Tetapi kalau iman kepada kitab sebelumnya, artinya bukan menjadikan kitab sebelumnya sebagai panduan beriman, tetapi
mempercayai bahwa ada kitab sebelum Al-Quran diturunkan melalui perantara nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu Oh, diantaranya disebutkan Taurat dan Injil, dan Allah katakan Allah yang menurunkannya kepada nabi-nabi tersebut. Artinya di sini kami percaya bahwa dahulu sebelum Nabi Muhammad diutus sudah ada pengutusan para nabi yang membawa hukum-hukum. Kalau kitabah itu secara maknanya bisa disebut dengan keputusan, ketetapan, ya, hukum-hukum. Dan ini diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu dengan hukum-hukum seperti Torah dan Injil. Nah, artinya kami percaya bahwa dulu pernah ada. Dan Al-Quran kemudian menyempurnakan dalam artian membenarkan bahwa ada kitab terdahulu dan mengatakan bahwa hukum inilah yang relevan untuk ketika Rasulullah diutus sampai akhir zaman nanti. Artinya sempurna, telah sempurna hukum ini, tidak akan ada lagi nabi terakhir lagi, nabinya terakhir cuma Nabi Muhammad, tidak akan ada lagi pewahyuan lagi nanti karena sudah sempurna, sudah cukup enough karena kita hanya tinggal menunggu akhir zaman saja gitu. Kurang lebih begitu. Aku nambahin. Silakan. Boleh Terus- nambahin, my brethren? Boleh. Iya, jadi di Islam ini Kecilin ya. sangat ini sama kayak jawaban untuk Bro Govin ya sebenarnya. Pertama yang mesti kita pahami, nabi-nabi ini berantai memberikan persaksian bahwa Allah itu ada dan Allah itu hanya satu. Gitu loh. Bagaimana Dengan dengan Allah yang syariat-syariatnya. Dan Hmm? bagaimana Kenapa? dengan Allah yang di Yahudi yaitu Yahweh? Saya kurang ngerti Nah, juga itu. nah ini menarik di sini. Yahweh atau ya itu kan buatan dari Wilhelm Genesius Yahweh ini. Kalau Yehova itu buatan dari William Tyndale dan itu bukan orang Yahudi yang memberikan penamaan itu. Itu adalah dari kaum kalian sendiri. Lalu kalau kaum kalian menggunakan tanpa memberitahu siapa yang memberikan nama ini. Ini yang sangat disayangkan gitu. Banyak banyak kawan-kawan kekristenan awam yang langsung diberikan begitu saja tanpa dikasih tahu ini asal usulnya dari mana, terminologinya dari mana, epistemologinya dari mana gitu loh, etimologinya dari mana. Ini jadi mereka tuh langsung tek beriman aja tanpa tahu sejarahnya gimana. Karena kalau misalnya Betul. nih my brethren membaca Biblosnya sendiri, itu Tuhan Israel tidak pernah berfirman untuk seluruh manusia, seluruh bangsa, nggak pernah. Dia hanya ngurusin orang-orang Israelnya saja. Kenapa begitu? Ya karena ini karena ya itulah Tuhan gitu. Hanya ngurusin bangsa Israel saja sampai nanti hukum-hukum ini berangsur untuk seluruh manusia. Di mana itu dimulainya? Di zaman Nabi Muhammad SAW. Gitu loh. Bahkan Yesus pun berkata, aku hanya diutus untuk bangsa Israel, untuk domba-domba yang tersesat dari bangsa Israel. Baik, Maka dari itu. jadi Nah, ini- terus ini untuk Tuhan Israel, untuk Tuhan Israel yang Yahweh itu, Yod-Veh-Vave sendiri, 4 konsonan nama ini adalah pemadatan dari frasa Hava Hove Veyihye, atau yang sedang ada, yang telah ada, sedang ada, dan selalu ada. Berbeda dengan Allah yang punya arti apa? Sang Tuhan. Lebih tinggi mana berarti pengertian nama ini? Ya, lebih tinggi Allah. Dan mengenai Yod-Veh-Vave ini punya arti begitu, datangnya dari mana? Dari orang-orang Yahudi sendiri. Maka dari itu yang paling suci namanya adalah Allah Azza wa Jalla. Begitu my brethren. Silakan dilanjut. Mungkin dari saya ya cuman tahu bahwa Yesus itu disalibkan untuk mengampuni dosa gitu, atau gini, orang selain Islam itu dibilang kafir, ya kan? Nah, jadi yang kalau kata orang Islam itu yang masuk surga itu hanya orang-orang dari Islam itu. Bagaimana nasibnya orang yang bukan Islam dari sebelum Nabi Muhammad gitu? Oke, saya sudah bacakan ayat itu tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allah sudah katakan bagi mereka yang beriman
Mereka orang-orang dari kalangan Nasara, dari kalangan Yahudi, mereka percaya kepada hari akhir, dan mereka melaksanakan amalan solihan atau soleh. Mereka tidak akan pernah bersedih hati karena mereka akan mendapatkan balasan dari Tuhannya. Siapa Tuhannya? Tuhan seluruh umat manusia, bukan beda-beda Tuhannya, tidak. Artinya orang Yahudi itu menyembah, kalau ada dari antara mereka yang menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh Musa dan mengikuti hukum yang diturunkan kepada Musa yaitu kitab Torah, maka mereka akan masuk surga. Nah, karena ketika ada kisah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihadapkan tentang perkara orang Yahudi di zaman baginda Rasulullah. Rasulullah bukan memutuskan hukum sesuai dengan apa yang beliau bawa, tetapi Rasulullah perintahkan silahkan buka kitab Tauratmu. Jadi ketika ini ada perzinahan nih gitu, ada perzinahan, lalu bukalah kitab Tauratmu. Lalu Rasulullah bilang, silahkan kamu hukum, bagaimana kamu mau hukum orang ini? Biasanya kami kalau menghukum, kami hitamkan mukanya, kami ajak arak dia keliling, kata orang Yahudi. Artinya hukum yang disampaikan orang Yahudi tidak sesuai dengan kitab sucinya, padahal hukumnya sudah ada di kitab sucinya. Lalu Rasulullah perintahkan, coba buka kitabmu. Lalu mereka menutupi, ternyata yang ditutup itu adalah hukum rajam bagi orang yang berzina. Apakah ada hukum itu tertulis saat ini di dalam kitabnya teman-teman Yahudi? Ada, tapi mereka menjalankan tidak hukum itu. Ya itu tadi, artinya ketika ada masalah tentang Yahudi pada zaman Rasulullah, Rasulullah perintahkan jatuhkan hukuman sesuai dengan apa yang diperintahkan kepadamu di dalam kitabmu, yaitu kitab Torah. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, Allah sudah berfirman, orang Yahudi, Nasrani, sebelum adanya baginda Rasulullah, bahkan ya, orang-orang yang bukan Yahudi Nasrani sekalipun, kalau mereka tidak menerima utusan atau tidak menerima istilahnya Rasul bagi mereka, maka Allah tidak akan menghisap mereka, karena mereka tidak tahu hukumnya. Kalau hukum itu kalau kita sudah diberikan, baru itu namanya ada hukum. Kalau kita tidak tahu, bahkan orang Islam sendiri, kalau dia tidak mengerti, tidak paham, tapi dia melakukan kesalahan, itu pun tidak dihukum. Begitu kasihnya Allah. Jadi Allah itu bukan semena-mena begitu saja. Oh, tiba-tiba harus Islam doang yang masuk surga nih. Ya, yang lain-lain enggak. Kalau Anda melihat kitab Anda sebelumnya, bahwa Abraham dipilih untuk apa? Abraham dipilih untuk membuat perjanjian kekal. Dan Abraham akan diberikan negeri Kanaan dan akan dijanjikan punya keluarga, anaknya akan beranak cucu seperti pasir atau banyak sekali nanti. Tapi apa kata Tuhan? Tandanya darimu apa? Aku akan menjadi Tuhanmu dan Tuhan keturunanmu. Tapi tandanya darimu apa? Tandanya kamu harus bersunat. Ya, jadi secara gamblang, mereka yang menjalankan hukum milah Abraham, yaitu disunat, otomatis mereka pemegang kitab Torah, mereka bersunat. Artinya mereka menyembah kepada Tuhan Abraham. Terlepas mereka ingkar dengan hukum yang sudah diberikan, ditetapkan di dalam kitab mereka. Itu beda lagi istilahnya, disebut dengan orang-orang yang munafik. Kalau kita ini Islam nih ya, kami Islam, kami menjalankan yang tidak ada di Al-Quran, tapi kami mengingkari yang ada di Al-Quran, itu namanya hukumnya munafik. Nah, kalau kafir artinya mereka menutup diri dari ajaran yang sudah diutus kepada mereka, yaitu utusan nabi-nabi gitu. Jadi mereka lah yang disebut dengan kafir, karena kafir sendiri artinya menutup diri. Lalu kenapa cuman Islam pada akhirnya yang masuk ke dalam surga setelah pengutusan baginda Rasulullah? Ya karena sudah diutus hukumnya, dan banyak yang menolak, berarti mereka lah yang kafir. Dan kafir, orang-orang kafir itu ketika mereka bertaubat, maka mereka tidak akan kekal di dalam neraka jahanam. Nah, tetapi ada juga orang yang Islam tetapi syirik. Jadi bukan cuman gitu ya. Kata Allah, barang siapa yang ada iman di dalam hatinya, maka dia akan diselamatkan. Tapi hukum syirik, mempersekutukan Allah, maka kekal di jahanam. Jadi hukum-hukum ini sudah secara jelas dituliskan, dan panduannya adalah ajarannya dari baginda Rasulullah SAW gitu. Bisa menjelaskan ini nggak ayat gitu? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah. Ya, di sini baca begini. Ayat keberapa itu? Apa? Ayat keberapa itu? Ayat 5 sampai 7. Filipi. Ya? Ini Alkitab ya. Ya, Filipi. Oke, sekarang begini. Kami umat Islam. Aku dan Bapa adalah satu. Ya.
Saya jawab sedikit. Sebenarnya saya tidak berhak mentafsir kitabnya Ade atau kitabnya orang Kristen. Sebenarnya saya tidak berhak. Tetapi kita berdiskusi di sini justru yang timbul nanti adalah pertanyaan dari saya. Ketika Ya, pernyataan bahwa aku saya dan ini Bapak agak satu, grogi juga sih. Tadi banyak banget pertanyaan yang mau disampaikan gitu kan. ya. Tapi pas Jadi udah gabung gini tuh jadi grogi gitu. nggak usah grogi, Uni nggak pernah gigit orang. Insya Allah Uni orangnya nggak pernah Ya, mencakar orang. Paling sedikit mungkin kalau menghadapi seperti Govin mungkin agak sedikit ini ya. ya Jadi begini. saya juga geram itu, dia kayak orang idiot sebenarnya. Oke, nggak boleh, kita nggak boleh Oh, menghakimi. oh Jangan iya, menghakimi ya. Nanti ukuran yang kau pakai menghakimi akan dipakaikan kepadamu. Artinya iya. gini, artinya begini. Itu menurut Alkitab Anda. Artinya begini. Uni sarankan kalian belajar kitab kalian, bukan mempelajari Al-Quran dulu. Karena Uni yakin ketika kalian mempelajari dengan sungguh-sungguh kitab kalian, maka kalian akan menemukan kebenaran itu. Dan ketika kalian berkata, ketika teman-teman Kristen mengatakan, aku dan Bapa satu, itu maknanya adalah dalam makna harfiah. Benar tidak? Iya. Bahwa Bapa dan Yesus itu satu gitu. Sementara kita selama ini mendengar kalau Yesus berkata, pasti dia bilang Bapa di surga, dia di bumi, Bapa di surga. Satu bagaimana itu, ya kan? Kalau dikatakan Bapa di dalam dia. Sementara Yesus selalu berkata, Bapa di surga, dia di bumi, aku akan pergi ke Bapakku. Bapakku dan Bapamu, Tuhanku dan Tuhanmu, kepada Maria Magdalena. Artinya apa? Kalau dikatakan itu satu dalam makna harfiah, ya tertolak dengan pernyataan Yesus sendiri kan. Tapi teman Kristen boleh, itu hak kalian mentafsirkan. Tapi Uni bertanya kepada kalian pada akhirnya, kenapa kalau memang maksudnya adalah satu tubuh, satu hakikat, kenapa Bapa di surga? Oh bukan, satu esensi, satu keilahian. Oke, satu keilahian. Tapi kenapa Yesus katakan Bapa lebih besar daripada aku? Akhirnya kan ada pertanyaan lagi. Kemudian dikatakan lagi, iya pokoknya satu gitulah Uni, satu esensi, satu hakikat. Oke, oke, kita terima. Lalu ada pertanyaannya. Kenapa Yesus berkata, ya Bapa, jadikanlah mereka satu denganku sebagaimana aku dan engkau satu. Kenapa Yesus yang adalah Tuhan meminta murid-muridnya juga jadi satu seperti dia sebagaimana dia satu dengan Bapa? Kok dia minta muridnya jadi Tuhan juga kan gitu? Oh enggak Uni. Nanti teman-teman Kristen jawabnya gini. Oh enggak Uni, beda konteks Uni. Kalau di sini konteksnya gini, kalau di sini lah kata yang sama ini maknanya harfiah. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang menetapkan itu? Bahwa ini alegori, ini harfiah. Siapa yang punya wewenang otoritas dari teman-teman Kristen yang sampai kepada Yesus atau sahabat-sahabat Yesus yang menetapkan itu? Nah, pada akhirnya pertanyaan itu akan muncul gitu. Eh, ini satu lagi bisa dijelasin nggak, Yohana? Kedengeran nggak? Ini nanti teman-teman Kristen pada marah loh, kok Kedengeran nggak? apa ya kedengeran. Kenapa sih Iya, kok banyak yang nanya tentang Alkitab kepada Uni? Uni kan bukan Kristen. iya, Tapi iya. Uni mengajak diskusi ya, Dek. Uni tidak mentafsirkan kitab Saya umurnya kalian. 20 tahun nih. Oh, 20 ya. Gak apa-apa Iya, Uni panggil Adek Uni udah 30-an. ya nggak apa. Jadi mungkin saya ini kenal Kof Media Channel sewaktu kok Andre ini bikin konten yang berantem gitu. Iya. Ya, Andre Tunggal. terus Andre iya, Tunggal, Kores. Andre Tunggal yang iya. banyak juga mengcounter tentang Jadi setiap mualaf-mualaf. hari itu tahun lalu ada konten dari Kof Media Channel, saya kasih dislike terus. Tapi akhirnya saya tersadar, bener juga kan, menurut kami itu Yesus itu disalibkan untuk menghapus dosa. Tapi kata orang Islam tuh yang menyalibkan Yesus itu adalah orang Yahudi kalau nggak salah ya. Nah, Mungkin bisa Uni bahas mengapa? tentang penyalipan sedikit biar mengajak Ade berpikir, biar Uni potong aja, Uni paham arahnya. Boleh? Iya, ya, boleh. Oke. Jadi gini, tidak masalah teman-teman Kristen percaya bahwa Yesus disalibkan untuk menghapus dosa, tetapi akan muncul banyak pertanyaan dari kami umat Islam. Ya, Yang pertama, makanya nih saya bingung nih kan. oh Oh, gitu. saya awalnya percaya kan Mm-mm. kata Ko Andre nih. Tapi kok bener juga sama yang dikatain dari Kof Media Channel. Lah iya juga ya. Jadi saya ini suruh berpikir Banget bagi lu. ya kan, saya tuh kayak tersentuh aja, domba yang tersesat. Awalnya saya emosi gitu kan. Emosi tahun lalu tuh bener-bener emosi nih, channel apa gitu ya. Iya, Tapi iya. makin sini makin sadar Tuhan emang, menurut saya percaya satu Tuhan gitu.
Ya, Tapi kalau Tuhan menurut banyak kompromi dong. Masa Tuhan butuh gotong royong menciptakan ya, bumi? tapi saya pikir dulu tuh adalah tiga ini Tuhan tuh menyatukan itu jadi satu gitu. Mengerti nggak? Punya tiga Ya, bagian atau paham. Saya tiga paham. Saya ya, paham. Kita paham Tritunggal kok, tenang aja. Kita udah ya, banyak ya. teman-teman yang diskusi Apa dengan sih yang kita. nggak kita paham ya Uni ya dari Saya orang refleksi. Kristen tapi nggak pernah ke gereja mungkin ya. Sama saya juga punya teman orang Islam gitu kan. Dia sama sekali nggak pernah ke apa masjid ya. Masjid. Iya, Aduh, sayang sekali ya kalian. itu Anak muda. Gak apa-apa, masih muda, semangat ya mencari kebenaran ya. Dan Uni akan doakan semoga dapat hidayah. iya. Jadi saya tuh kayak bingung gitu. Takut salah milih jalan juga kalau emang nanti akhirnya pilih Tuhan yang salah kan. Wah, Oke, menyesal kan seumur hidup. oke. Boleh nggak Uni perkenalkan kepada adik siapa Tuhan? Iya, Di dalam kitab adik sendiri. Jangan di kitab kami dulu. kenapa? Boleh? Boleh saya perkenalkan siapa Tuhannya Bani Israel? Boleh. Oke, kita baca kitabnya ya. Silakan punya kitab sendiri, silakan dibaca ya. Uni tidak mau mentafsir ya, ini kita baca Saya kitab suci ini kalian. burung di kamar ini takut Oke, saya ketawa bacakan orang saja ya. tua. Saya bacakan Iya. saja. Di dalam kitab Yesaya 40 ayat 18. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Jika demikian, dengan siapakah kamu akan menyamakan Allah? Atau kesamaan apa yang akan kamu bandingkan dengan dia? Ini versi terjemahan loh ya. Belum kita pakai teks asli dari orang Yahudi ya. Belum lah, kita pakai terjemahan aja. Di situ sudah ada tantangan dari Tuhan. Kamu mau nyamakan aku dengan siapa? Ya teman-teman Kristen kan menjawabnya dengan Yesus, ya kan? Kalau kami katakan Gampang itu. tidak ada yang sama denganmu Tuhan. Engkau Tuhan satu-satunya. Kita kembali ke Yesaya 45 ayat 5 sampai 6. I am the Lord and there is no other. Beside me there is no God. Beside me there is no God. Di sampingku, di sekelilingku tidak ada lagi Tuhan lain. Dialah satu-satunya Tuhan. Oke. Yesaya 46 ayat 5. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Itu tadi ya. Hendak membandingkan aku dan mengumpamakan aku sehingga kami Lalu berfirmanlah Allah kepadamu dari tengah-tengah api. Bunyi firman itu kamu dengar, tetapi kamu tidak melihat suatu wujud pun, hanya ada suara saja. Ya, wujud Tuhan tidak ada yang lihat. Bahkan Musa. Hosea 11 ayat 9. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu dan aku tidak datang untuk menghanguskan. 1 Samuel 15:29. Yang mulia Tuhan Israel tidak berdusta dan tidak pula mengubah pendiriannya karena dia bukan manusia. Pertanyaan saya, apakah Yesus manusia? Iya. Apakah Yesus adalah Allah? Kalau menurut saya pribadi mungkin dulunya iya, tapi setelah nonton hampir semua pertanyaan saya ya keraguan saya itu udah terjawab di Kof Media Channel Masya mungkin Allah. ya. Oke. Bagus. Sekarang apa yang ditunggu? Apa yang menunggu? Menunggu terlambat? Masih ragu soal apa lagi, my Apa yang brother? diragukan? Apa yang diragukan dari Nabi Muhammad dan apa yang diragukan dari Allah, dan jangan melihat ajaran dari oknum, karena terus terang Uni katakan tidak ada satupun umat Saya Islam yang mungkin menjamin kurang dirinya tahu untuk tentang berbuat Nabi baik. Muhammad ya, karena dalam saya juga nggak boleh mengimani dia gitu. Apa yang ingin diketahui tentang baginda Rasulullah? Apa kira-kira Tapi yang ketidaklayakan beliau sebagai saya seorang nabi? tahu itu kan di komen-komen itu dia hanyalah seorang pedofil yang
menikahi bocah umur 9 tahun saya nggak tahu, Oke, nggak boleh, mau. boleh. Kita angkat satu Iya, itu aja dulu, nggak apa-apa. Kita angkat itu dulu. Oke, terima kasih. Ini memang iya, subhat yang basi sebenarnya. Kami umat Islam pun sebenarnya udah capek jawab beginian ya. Tapi nggak apa-apa. Demi siapa namanya pencari kebenaran kita akan coba. iya. Sekarang begini, pedofil ini adanya kapan? Istilah pedofil ini. Hmm, pedofil kayak suka sama anak kecil gitu kan? Ya, pedofil ini istilah yang baru muncul di abad ke sekarang. Itu di zaman-zaman Iya, orang Bani Israel nggak ada istilah pedofil, ya. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang antropologi, antropologi budaya, mungkin kita nggak usah jauh, kita kembali ke 1400 tahun lalu ya, nggak usah jauh-jauh. Kita kembali ke puluhan tahun lalu. Banyak nenek-nenek kita yang menikah di umur 11 tahun, 12 tahun. Apakah mereka korban pedofil? ehm, iya kayaknya. Oh di zaman sekarang, Kalau di zaman sekarang ya. iya. Tetapi apakah pada masa itu mereka disebut sebagai orang-orang yang memiliki kelainan kakek-kakek kita yang menikahi istri-istrinya di umur 11, 12 tahun. Bahkan mereka punya anak kadang ada yang 9, 10, 11. Tidak ada pada masa Enggak, itu disebut iya. sebagai kejahatan seksual. Tidak ada. Nah, jadi kita mengatakan apa yang kita pahami sekarang dan istilah yang baru muncul saat ini, lalu kita samakan dengan ribuan tahun lalu. Nah, dan lagi pula, baginda Rasulullah itu pada masa beliau dihadirkan, itu justru membuat hukum disampaikan oleh Allah hukum-hukum untuk agar yang peristiwa-peristiwa sebelumnya bahkan anak perempuan-perempuan tidak berharga bahkan seorang bapak boleh menjual anaknya ini termaksud di dalam termaktub di dalam kitab Anda di dalam kitab Perjanjian Lama itu ada ketika seorang bapak boleh menjual anaknya menjadi budak. Artinya Rasulullah justru melindungi dengan hukum-hukum Allah menurunkan hukum kepada baginda Rasulullah agar perempuan terlindungi. Dan kita sekarang harus terbuka. Banyak zaman sekarang kita heran ya kalau anak kecil dinikahi cepet tuh rasanya aneh gitu. Padahal dulu tuh nggak ada SD, dulu nggak ada TK. Ya sekarang ya aneh karena sekarang udah ada TK, ada SD, ada SMP. Bahkan kita nggak sadar adik-adik kita yang SMP itu sudah berhubungan badan dahulu, baru nanti menikah dengan Iya. suami sahnya. Lalu kita katakan bahwa oh enggak apa yang diajarkan Rasulullah itu salah. Sementara Rasulullah itu Islam memberikan hukum wanita yang boleh dinikahi itu ketika dia sudah selesai menstruasi dan Rasulullah tidak menggauli Sayyidah Aisyah di umur 6 tahun. Beliau memiliki hikmah kenapa dinikahkan oleh Allah dengan baginda Rasulullah karena beliau nanti akan menjadi guru fikih atau pemberi hukum-hukum untuk perempuan karena eh, interaksi antara perempuan dengan laki-laki di dalam Islam itu sangat-sangat diatur karena menghormati perempuan itu akan ada aurat, akan ada nanti menghindari perzinahan secara mata bahkan Yesus sendiri mengatakan loh Tapi menginginkan saya ya. pernah lihat di YouTube kok Islam nih nikahnya itu ada nikah kontrak gitu. Itu apa namanya ya? Nikah kontrak itu gini, jangan mengatakan yang tidak Hah? tertulis di Al-Quran itu sebagai ajaran Oh, Islam. Ada saya nggak oknum-oknum, tahu. ya, jadi gitu nggak apa-apa, Uni Ya, jelaskan. Ada istilah nikah mut'ah, itu dipakai oleh orang-orang Syiah. Uni tidak mau mengatakan Syiah mana, karena Syiah pun terbagi banyak menurut mereka. Saya tidak mau apa itu sih menyampaikan ya? itu. Ya, Syiah itu ajaran ya dari Islam juga, tetapi syariatnya ada yang berbeda dengan Islam gitu. Tetapi kami tidak, kalau saya tidak mengatakan itu Islam, saya tidak mau ya, saya tidak mau menjustifikasi karena Syiah pun berbagai macam ya. Ada jenis-jenisnya Iya. Syiah ini ya. Jadi tidak bisa kita generalisasi. Saya tidak mau mengomentari pribadi dan komunitas tertentu. Tetapi yang jelas ketika dia mengatakan Tuhannya adalah Allah, Rasulullah adalah Rasulullah adalah utusan Tuhan dan sahabat-sahabat Rasulullah adalah orang yang dimuliakan oleh Rasulullah. Seperti saya memuliakan Utsman ibnu Affan, Abu Bakar Siddiq, Umar ibnu Khattab karena bagaimana mungkin Allah membiarkan Rasulullah bergaul dengan orang-orang salah itu tidak mungkin gitu kan. Dan tidak ada pelaknatan diajarkan di dalam Islam. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan aku diutus bukan untuk melaknat tapi untuk menjadi rahmatan lil alamin. Artinya ketika ada orang yang melaknat berarti sudah tidak menjalankan ajaran Islam. Dan begitu juga dulu nikah mut'ah itu dibolehkan karena kondisinya pada waktu itu berperang. Tetapi ada istilah di dalam Islam disebut dengan nasakh mansuk.
Artinya hukum-hukum yang berlaku pada waktu itu tetapi dihapuskan untuk kedepannya. Jadi nikah mut'ah atau nikah-nikah yang disebutkan tadi itu yang dilakukan oleh orang-orang lain itu sudah diharamkan oleh baginda Rasulullah untuk kami selanjutnya. Makanya Sunni atau Islam Ahlu Sunnah wal Jamaah tidak memiliki nikah kontrak lagi gitu. Nah, jadi ada istilah Saya nasakh mansukh. kurang paham apa itu sunni, arti Ya, itu. istilahnya Sunni itu sebenarnya istilah mereka yang umat-umat Islam Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah yakin bahwa menjalankan apa yang diajarkan Rasulullah Ini aku Shallallahu mau Alaihi Wasallam. ngejelasin dong. Ya, boleh boleh silakan Kores ditambahkan. Mungkin Ya, ini kurang ini kita gamblang jalan ya. mundur ya. Hmm, Pertama itu nikah mut'ah. Mut'ah itu bidat. Itu bidat. Kenapa bidat? ya. Karena tidak ada ajarannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah nikah mut'ah itu. Sekarang mengenai pedofilia. Pedofilia ini kalau misalnya kita cek KUHP ya, KUHP pidana mengenai apa perlindungan anak, itu umurnya 13 tahun pedofilia itu. Jadi yang di bawah umur 13 tahun itu jatuhnya hukum pidana pedofilia. Sekarang kalau misalnya kayak begitu, Maria ibunya Yesus kena karena dia nikah Iya. umur 12 Umur tahun. 12 tahun dengan Ribka, Santo Yusuf 90 yes, tahun. Ribka itu kena juga karena dia nikah umur 3 tahun. Umur 3 tahun dia nikah sama Ishak gitu. Tapi jangan samakan umur 3 tahun dengan dahulu dengan sekarang, jangan disama-samain, beda. Udah jelas Sekarang beda gini dong. juga sama ini juga apa namanya? Dalam Islam ini lebih di apa ya? Lebih manusiawi gitu. Karena kita mesti pas balik gitu, balik baru nikah. Kalau belum balik terus nikah itu jatuhnya pedofilia dan itu batil pernikahannya. Nggak boleh. Tapi dalam Yahudi, dalam Kidusin 1 ayat 1, nikah itu batas baliknya berapa? Umur 3 tahun lebih sehari. Waduh. Banyak penghujat-penghujat Islam ketika gua bawakan hukum-hukum pernikahannya Yahudi, mereka tumbang terkapar-kapar karena mereka buta dengan apa hukum-hukumnya Tuhan gitu. Literasi hukum-hukum Yes, mereka Yahudi. buta sama hukum-hukum apa hukum-hukum Kalau Tuhan, saya literasi-literasi akui, Yahudi yang agamanya Yesus. Malah yang mereka nggak tahu Rasulullah ini sudah menghancurkan dan meniadakan pernikahan-pernikahan jahiliyah. Contoh, Ya. gengbeng. Itu Rasulullah haramkan. Nggak jadi, nggak boleh. Itu nggak boleh ada gengbeng. Gengbeng itu jadi 10 orang cowok bercampur dengan satu cewek. Terus nanti kalau misalnya ceweknya lahiran, ini cewek nunjuk. Mana Kamu jadi bapaknya? ayah dari anak ini. Nah kan kalau kayak gitu coba? Terus dalam tata cara pernikahan Islam, mempelai pria dan wanita mesti mempenuhi kualifikasi. Dan ini mesti perempuan dan laki-laki. Sekarang kalau misalnya kita balikin kepada orang-orang penghujat ini, cek Eropa. Yang nikahin mobil ada, nikahin stasiun ada, nikahin anjing ada, nikahin sesama Nikahin jenis boneka ada. juga ada loh. Nikahin boneka juga ada ya. Coba. Nah, ini datang dari mana yang kayak gini gitu. Inilah orang-orang yang tidak mendapat risalah, tidak mendengarkan kabar dari risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kejadian yang kayak begitu. Beruntunglah my brethren dan gua tinggal di Indonesia di mana moral-moral yang datang itu mayoritas Islam sehingga terkontrol Indonesia ini. Gitu my brethren. Ini rahmatnya dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla melalui Rasulnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hukum-hukumnya jelas, mana nih nikah, mana nih zina, mana nih yang pedofil, mana nih yang balig gitu loh. Nah, Mana nih jadi yang secara homo, ini, mana nih yang heteroseks. secara Dari siapa psikologis Rasulullah? Gitu. itu apa Lanjut Tony. mencari kebenaran ini secara psikologis. Kalau kita mau mengatakan seseorang jadi korban, tentu yang berhak mengatakan dia korban tentu si korban itu sendiri, bukan? Iya. Nah, tapi Sayyidah Aisyah itu tidak pernah satu patah kata pun mengatakan bahwa dia adalah korban dari kezoliman. Bahkan beliau sangat cemburu. Artinya ini orang sangat mencintai suaminya. Nah, bayangkan secara akal sehat aja nih. Kalau ada seorang perempuan yang tersakiti dari kecil misalkannya, dan dia tidak nyaman dengan kehidupannya, bagaimana mungkin dia mencintai suaminya? Lalu bahkan dia tidak menikah lagi setelah suaminya wafat. Dan bahkan coba bayangkan ya, ini masih muda sekali loh. Dan beliau menjadi periwayat hadis, banyak sekali hadis. Beliau menjadi ulama, tempat bertanya orang karena beliau cerdas, karena diajari oleh Rasulullah. Dan tempat ada perempuan ini beda dengan laki-laki ya, fikih atau aturan-aturan perempuan. Contoh, perempuan ada halangan, ada menstruasi. Nanti akan ditanya bagaimana tuh wudhunya perempuan atau bagaimana cara mandi wajibnya perempuan. Ya Rasulullah kan karena Rasulullah memiliki rasa malu yang luar biasa, maka beliau tidak mungkin menceritakan itu secara gamblang gitu. Oh, harus begini begini. Maka siapa yang menceritakan itu? Ya otomatis adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhum. Jadi perempuan juga punya guru untuk bertanya tentang fikihnya atau hukum-hukum yang terjadi kepada dirinya perempuan itu. Nah, jadi lagi Apa pula itu tadi Rodi Allah apa?
radhiyallahu anhum. Siapa Itu itu? doa Oh, itu Pujian saya itu pujian. berdoakan. Itu pujian kepada beliau. Kami begitu di dalam Islam itu orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, kami selalu mendoakan mereka. Begitu Islam itu indah. Barang siapa yang mendoakan orang lain, maka malaikat akan mendoakannya. Jadi sering-sering mendoakan orang lain biar malaikat mendoakan kita. Jadi kita nggak capek-capek doain diri kita sendiri gitu. Artinya begini, kalau dikatakan bahwa Sayyidah Aisyah itu adalah korban pedofilia, tidak mungkin beliau hidup sampai begitu mencintai suaminya dan sangat cemburu kepada istri Nabi yang lainnya sampai beliau pengennya tuh Nabi tuh sama beliau gitu. Bahkan beliau bangga. Ada sebuah riwayat yang menceritakan ketika beliau diajak melihat latihan pedang sahabat atau yang kalau tidak salah ya latihan pedang sahabat tuh, beliau tuh berdiri di belakang Rasulullah lalu menempelkan pipinya di pipi Rasulullah. Jadi ya. beliau itu ditanya, apa kamu sudah selesai menonton Aisyah? Belum, kata beliau. Karena beliau ingin menunjukkan bahwa siapa beliau di sisi Rasulullah. Artinya penuh kebanggaan ini wanita mendampingi seorang nabi. Artinya beliau tidak memiliki masalah kejiwaan dan tidak terzolimi. Jadi kalau kita mau menuduh seseorang korban harus orangnya gitu loh. Jangan orangnya gak ngerasa korban, kita yang ribuan tahun kemudian belakangan sok-sok. Sementara si orang itu sendiri yang katanya adalah korban, ketika hidup bersama Rasulullah sangat bahagia kehidupannya, bahkan sangat cemburuan, saking dia nggak saking dia pengennya tuh Rasulullah tuh sama beliau terus gitu loh. Artinya beliau sangat mencintai suaminya yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Sayyidah Aisyah adalah korban, itu orang yang aneh gitu. Kok korban, kok memaksakan gitu ya? Dia nggak korban kok, dia nggak ngerasa korban kok gitu, lucu kadang-kadang gitu. Ya, Nah ya jadi ini itu Munir, mungkin. Pak. Jadi Mm-mm. gini, saya mungkin bisa sampai jam 12 sebelum ayah saya pulang gitu. Jadi mungkin saya udah mempelajari Islam tuh dari tahun kemarin semenjak di kontennya Ko Andre ini tentang Injil Barnabas gitu kan. Iya. Di situ kan ada komenannya ini nih yang dipin namanya Dino Aditya ya kan. Ini dia kasar ini ke kami gitu kan. Hmm. Kayak katanya dia bacot lu ngaco gitu kan, bukan berarti gua nggak toleransi. Nah, terus dia bilang gini logikanya, Allah Bapa di surga itu apa maksudnya? Allah itu nggak pernah ada di surga, dia yang menciptakan surga bagi ciptaannya. Jika Allah atau Roh Kudus menjelma jadi seorang manusia itu sangat hina. Masa pencipta jadi wujud ciptaannya yang hina? Jika Isa kalian anggap anak Tuhan karena nggak punya ayah, lah terus bagaimana dengan Nabi Adam yang nggak punya ayah ibu? Kalian mau dianggap Tuhan juga? Nah saya tuh di sini berpikir ya yang ini ya kan. Jadi Masya Allah. Ini sedikit lagi, tapi ya saya pilihan mungkin dulunya kembali. kesel ini karena saya pun percaya kalau ya Isa itu adalah Allah yang jadi wujud manusia. Tapi kalau Ya, dipikir-pikir ya juga, kok Tuhan makan dan minum. makan ikan goreng ya. Iya. Jadi sebenarnya saya ini udah hampir 1 tahun gitu mempelajari. Mungkin bisa dibilang saya ini kayak ateis gitu, beragama cuma buat ngimanin tapi nggak mau mempelajari. Dan itu saya Kayak Coki ngedengerin, dong. mungkin saya ngedengerin apa channel Kof Gue Media coki itu kasihan. kayak panas banget gitu, kayak emosi pengen meledak. Ini channel apaan ya kan? Channel Ya. apa ini kayak pengen. Tapi pas kesananya tuh kayak sadar perlahan-lahan, iya ini bener juga ya. Terus saya lihat Mie goreng aja dulu kan kaku gitu. Kena air panas lembut dia. Ada prosesnya. Naon kores suaranya kena air panas, kaku, lembut. Iya, mie goreng kan gitu. kenapa? Mie itu kan kaku, kena air panas terus lembut. Iya, Ada ini lagi prosesnya, cerita seperti ini ya, kawan kita ini. benar-benar. Lanjut. Oh Jadi iya. memang betul semua proses itu dulu yang dialami juga sahabat Sayyidina Umar ibnu Khattab sangat membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika beliau Siapa itu? sahabat Rasulullah bernama Sayyidina Umar, beliau sangat membenci Rasulullah. Nah, lalu Iya. ketika beliau pada waktu itu adiknya ternyata sudah menjadi muslim, beliau datangi adiknya. Adiknya lagi baca Al-Qur'an nih, beliau datangi, beliau tuh marah, beliau tonjokin tuh suami adiknya gitu marah gitu kan. Jadi ketika beliau minta, "Apa sih yang kamu baca?" gitu. Nah, kemudian dibacalah surat Toha, Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa.
Jadi artinya di situ dikatakan bahwa Al-Qur'an hanya memberikan peringatan gitu. Jadi dengan membaca Al-Qur'an ini Sayyidina Umar Ibnu Khattab yang hatinya sangat keras berpikir, loh Rasulullah itu cuma membawa peringatan. Dia tuh nggak maksa-maksa kalian buat ayo jadi apa? Jadi pengikutku, nanti aku dapat duit banyak atau apa. Enggak, cuman di situ cuman menjelaskan peringatan, nanti itu akan ada hari akhir. Kalian sembahlah kepada Tuhan yang satu, Tuhan yang sama yang disembah oleh Abraham, Tuhan yang sama yang disembah oleh Musa. Makanya di dalam surat Toha itu Allah ketika mengatakan innani anallahu la ilaha illa anna, la ilaha illa anna gitu. Artinya Allah mengutip perkataan Nabi Musa. Artinya di situ penegasan bahwa Nabi Musa juga menyampaikan risalah yang sama, yaitu mengatakan tidak ada lagi Tuhan selain Allah itu sendiri. Nah, juga Nabi Ibrahim adalah seorang muslimun, itu ada di dalam Al-Quran juga tertulis gitu. Artinya nabi-nabi boleh banyak, tapi pesannya cuma satu, yaitu apa? Tauhid, monoteism. Tuhan itu cuma satu. Dan Tuhan itu sejak di zaman nabi-nabi itu tidak pernah dikenal dengan bersekutu atau bersarikat atau berpunya punya dia menjadikan Tuhan lain untuk bantuin dia dalam sebuah pekerjaan. Kayaknya nggak masuk akal banget karena dia bisa melakukan apapun Kalau dengan mengutus para eh, malaikatnya bentar, gitu. kalau Nabi Abraham itu dia agamanya apa ya? Abraham bukan Nasrani, bukan Yahudi, tapi dia Muslimun. Ini termaktub di dalam surat di dalam Al-Quran. Nah, kalau mau membantah silahkan. Emang Abraham Yahudi? Emang kapan Abraham jadi Yahudi? Yahudi itu kan anak keturunan Israel. Dan emang Abraham Nasrani? Kapan? Nasrani itu ada kapan? Nah, kalau Muslimun artinya patuh, tunduk, berserah diri. Abraham adalah orang yang patuh, tunduk, berserah diri, apalagi ketika diperintahkan untuk menyembeli anaknya. Dia patuh, tunduk. Artinya dia muslimun gitu. Ini ada apa? Ada dari siapa nih? Sister Sinta Cuantik. Gak usah takut, peganglah Yesus Kristus dengan erat. Yesus jalan, nggak bisa dipegang, kegedean. Kalau tali baru. Tapi Nah ini Nggak, Yesus di mana gitu Yesus sekarang? tuh apa ya? Yohanes 14:6 ya kalau nggak salah Uni ya. Apa Nah, itu jadi ini Yesus dia adalah orang jalan? Masih juga itu. Ya, nah itu Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan kan gitu ya. Nah ini Ya, untuk kawan-kawan saya udah dapat kekristenan. penerangan juga dari Kov Media Channel. Iya. Nah Ngerti ini dari apa ayat. namanya? Ya, my brethren. Jadi gini, untuk yang menyatakan bahwa Yesus jalan, silahkan. Nah, kalau misalnya mau menyembah Yesus yang jalan ini, mohon di pinggir, di bahu-bahu jalan. Karena kami mau lewat supaya tidak ngalangin pengguna jalan tersebut. Gitu, my brethren. Ya, Lanjut. artinya begini secara gamblang buat siapa pencari kebenaran. Kalau namanya jalan itu tidak pernah disebut dengan tujuan. Emang ada gitu jalan adalah halte gitu? Iya. Jalan adalah tujuan, nggak ada. Nah, namanya jalan ya jalan. Dimana kita lalui jalan itu untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, mohon maaf kalau teman-teman menyembah kepada jalan tidak masalah, itu hak kalian, tidak Ya, masalah. tapi di Kami menyembah pinggir. kepada Tapi tujuan di ya. pinggir di bahu jalan supaya tidak Ya, ketabrak sama yang kami pakai jalan. ya, Gitu. kami menyembah kepada tujuan itu saja. Dan kami sudah punya jalan. Apa jalannya? Siapa jalannya? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena memang Nabi Muhammad ini adalah jalan terakhir. Jalan yang diturunkan untuk terakhir untuk umat akhir zaman karena tidak ada lagi nanti jalan lain lagi, sudah tidak ada lagi. Jadi makanya dan dia diutus untuk seluruh umat manusia. Awalnya benci gitu kan. Jadi udah nggak ada yang Jadi pertanyain lagi. cinta Cuman sekarang. ya masih ragu sih sebenarnya. Seluruh dunia Gak mengakui apa-apa. kenaikan Tuhan Yesus. Jadi Coba gimana tanya ya? orang Hindu coba. Kayak di sekolah juga kan ada orang Islam juga kan. Ditanya Gak ke apa-apa. temen gimana sih agama kalian gitu. Mereka jawab gak tahu. Jadi paham kitabnya juga enggak. Apakah bisa disebut ateis juga gitu yang nggak punya agama? Bukan. Ketika Apa? seseorang Islam, dia tidak mengerti tentang ajaran Islam, maka ada kemungkinan yang pertama dia disebut dengan jahil. Yang kedua bisa disebut Ya. dengan munafik. Karena yang namanya umat Islam diperintahkan untuk menuntut ilmu karena di dalam surat Ali Imran kalau tidak salah.
dikatakan bahwa orang-orang yang paham bisa mengambil hikmah di dalam Al-Quran adalah orang-orang yang ulul albab, orang yang berpikir. Jadi jangan salahkan ketika rugi. Jadi begini, di akhirat nanti itu banyak orang yang merugi. Rasulullah sendiri mengatakan, Rasulullah menangis ketika melihat air hujan dan beliau berkata, kenapa sahabat bertanya kenapa menangis ya Rasul? Karena begitulah umatnya jatuh ke dalam neraka jahanam. Karena itu tadi sudah diberikan pemberitahuan tapi malah nggak diikuti. Jadi jangan salahkan ketika nanti mampir dulu ke neraka gitu. Terus baru nanti ketika Rasulullah meminta kepada Allah untuk menyelamatkan bagi siapa yang memiliki sebiji sawi saja keimanan kepada Allah, maka akan diselamatkan. Artinya setiap muslim pasti selamat, artinya tidak kekal di neraka jahanam, tetapi tergantung kamu sholat atau tidak. Kalau tidak sholat, maka ya jangan berharap dulu langsung masuk surga gitu. Ya selesaikan dulu lah urusanmu dengan Allah. Jadi enak banget gitu. Udahlah Tapi kalau malas-malesan. saya cuman Mm. ngeyakinin Allah ini apa SWT itu singkatannya apa? SWT itu Subhanahu wa ta'ala, maha suci lagi tinggi. Jadi kalau ada orang yang menghina-hina Subhanahu wa ta'ala itu artinya Tuhannya maha kotor lagi Iya. pendek. Jadi kalau Tuhan kami Tapi memang kalau maha suci lagi biasanya saya tinggi. tuh waktu itu di sekolah tuh pengen mempelajari agama Islam tuh disebut agama teroris. Jadi kayak takut sendiri gitu. Ya nggak apa-apa, memang dari dulu Islam itu sudah diberikan fitnah karena yang namanya kebenaran pasti akan diserang dari kanan, kiri, atas, bawah ya namanya kebenaran. Kalau menurut saya ya kebenaran dong Islam. Nah lagi Ya, pula kalau kita bicara sebenarnya saya tentang ini teroris, mungkin orangnya Kores punya ini buat adik kita ini. Coba dijelaskan Teroris. teroris tentang anti balaka atau teroris-teroris yang ada di Oh Afrika. iya. Jadi gini, teroris ini nggak hanya eksklusif ada di Islam, tapi kekristenan pun punya gitu. Dan ini merambah kemana-mana. Yang paling banyak itu ada di 2 lokasi. Pertama Afrika Tengah, lalu kemudian yang kedua ada di India Utara. Jadi India Utara pun dirongrong oleh teroris-teroris Tritunggal, di mana masyarakat Takut mana coba? Ketika kita hari ini mengambil sebuah pilihan dan pilihan itu kita nggak tahu ke depan apakah jangan-jangan kita menjadi penyebab orang tua kita ikut bersama kita karena kita otomatis akan mengikuti nih Al-Quran nih. Ketika sudah menjadi muslim akan diikuti Al-Quran dan mengikuti Nabi Muhammad. Otomatis wajib mengikuti akhlaknya baginda Rasulullah. Apa akhlaknya baginda Rasulullah? Harus patuh kepada orang tuamu, harus baik kepada tetanggamu, harus menjadi suami yang baik untuk istrimu. Ada tertulis nggak? Ada. Bagaimana caranya? Ada ajarannya. Nah, artinya ketika sudah menjadi Islam, tunjukkanlah bahwa kamu benar-benar seorang Islam. Ikutilah ajaran yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka dengan begitu orang akan melihat kamu, ibumu akan melihat kamu, ayahmu akan melihat kamu. Ketika kamu menjadi seorang Islam, kamu bukan malah makin semakin buruk, tetapi kamu justru semakin baik. Maka biarkanlah Allah sendiri yang memberikan orang tuamu hidayah. Jadi kau perlu takut dengan hal-hal yang tidak dibebankan kepadamu. Nah, lalu kemudian perlahan-lahan lah, jangan berhenti belajar. Perlahan-lahan, nggak semua makanan itu satu piring itu langsung dimasukin ke mulut, jep. Tidak, kita pakai sendok, sedikit-sedikit kita makan, sedikit-sedikit kita makan. Kalau semua langsung dimasukin ke mulut, ya matilah kita. Artinya, pelajarilah dulu, yakinkan diri Anda, kemudian ketika sudah bersyahadat, perlahan-lahan dulu. Bergaul dengan orang-orang baik, bergaul dengan orang-orang soleh, Saya bergaul nggak dengan pernah orang-orang gaul, berilmu. bahkan di rumah terus hampir setahun lebih sih di rumah terus sih. Nah, oh iya saya juga kan pandemi kita ya. Bukan karena pandemi, emang karena nggak ada teman sih, nggak punya teman main. Jadi seharian tuh hampir di rumah gitu, lihat-lihat agama ya kan, ngebanding-bandingin agama Buddha, Kalau Hindu, kegiatannya gimana? Kegiatan sehari-hari apa? bantu orang tua kayak nyapu, ngepel, masak, kadang disuruh sana sini. Tapi kok buat main nongkrong gitu nggak pernah deh kayaknya. Nggak, Nggak bekerja? belum. Belum. Tapi Baru, mau ini. oke, tidak masalah. Nggak Yesus masalah, adalah artinya kebenaran itu sendiri katanya Uni. ya Yesus memang Siapa benar. yang Ya, setuju? oke, kita percaya Yesus kebenaran, tapi kebenaran Oke, untuk Bani bentar Israel bentar. gitu. Coba saya nih mau baca komen satu-satu ya.
Jangan dibully nih yang curtis, mungkin dulunya seperti saya yang benci gitu, mungkin saya juga hampir kasar gitu kan ke channel Kof gitu, setiap ada yang dakwah Islam tuh kasar apa sih ini, biarin dia mulai perlahan-lahan gitu lah mengerti. Iya. Atau Benar kalau benar benar. Benar mm, kata saudara jangan kita, si jangan Kurtis jangan jangan dibully, dibully. Nanti iya, Kurtis makin biar benci nyesel kepada sendiri nanti di kita akhir. gitu. Biar dia yang nyesel sendiri nanti ketika dia tahu bahwa kita mencintai dia. Kurtis, kami mencintai kamu ya Kurtis. Tis, masuk Tis. Nah, Ngobrol sama Uni atuh Tis. Uni nggak gigit orang atuh Tis. Oke. Formal Mungkin soalnya. gitu. Ya, tapi kalau saya nih masuk kamu takut diusir sih kalau ketahuan nih. ya Iya, Terus Allah. nanti tinggal di jangan mana? pelan-pelan aja. Jadi mungkin gini, kalau saran Uni, kalau kita sudah benar-benar menemukan kebenaran itu, karena kita bersama kepada menyembah kepada Tuhan yang benar, apa sih yang sulit bagi Tuhan gitu ya. Jadi gini, Iya. Uni sendiri pun merasakan ini, Uni nggak sekedar ngomong ya. Dulu Uni adalah orang yang menuhankan dunia. Artinya bagi Uni yang berpikir sendiri. Nanti kalau aku nggak kerja, aku nggak akan bisa beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Uni sendiri yang ngomong gitu. Lalu kemudian pada akhirnya kasihan anak-anak terbengkalai, Uni kerja ngantor misalnya kerja. Anak-anak kasihan, suami pun terbengkalai, tugas sebagai seorang istri dan ibu itu terbengkalai. Pada akhirnya Uni ambil keputusan untuk saya harus tugas saya sebenarnya adalah mengurusi anak saya. Anak saya masih kecil-kecil dan saya harus mengurusi suami. Uni fokus di keluarga dan akhirnya apa? Dunia itu sendiri yang dipaksa oleh Allah mendekati Uni. Ya Uni tidak bisa ceritakan secara lanjut lagi, tapi artinya ketika Uni memilih untuk menyerahkan semuanya, karena muslimun itu artinya berserah diri, ya. Ketika Iya. Uni serahkan, ya Allah, ya sudah, yang penting aku sekarang berserah Tapi saya juga kepadamu. baru dengar itu muslimun. Ya, muslimun itu adalah muslim. Oh, Muslimun kata Islam ada bendanya. ya, mm, orang Islam itu adalah orang-orangnya. Jadi gini, artinya adalah kalau kita memang kenapa sih kita khawatir? Jangankan ya, kan seperti Sujewo Tejo bilang ini, menghina Tuhan itu bukan dengan cara menginjak-injak kitab sucinya, bukan dengan menghina-hina sosoknya, bukan, tetapi justru ketika kita mengatakan besok gua makan apa, itu udah menghina Tuhan gitu loh. Seolah-olah Tuhan tuh nggak mampu kasih kita makan. Artinya begitu dengan pernyataan adik tadi mengatakan, saya takut ini gini-gini lah. Kita ini bakalan menyembah kepada Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya. Jangankan memberikan kita makan, menciptakan kita aja dia mampu. Artinya begitu. Itu yang disebut dengan keimanan. Nah, tapi jadi gini, saran Uni nih, ada. saya kan dulu kayak pernah menghina gitu kan Islam gini, tapi saya takut gitu pas masuknya itu. Ih, kan udah dulunya pernah menghina gitu, kayak Kalau menjilat ludah sendiri mbak kata, yang ya dulunya benci. sama seperti ini ketika Sayyidina Umar ibnu Khattab sangat membenci Rasulullah, tapi ketika beliau menjadi seorang muslim, beliau menjadi muslim yang sangat kuat, bahkan beliau sangat mencintai Rasulullah dan bahkan memperkuat barisan Islam. Artinya gini, kita tidak perlu memikirkan sesuatu yang apa ya namanya perasaan apa kayak aku kok jilat ludah sendiri ya. Sekarang gini, bertahan di ego. Ternyata Islam agama yang benar, betul-betul benar. Akhirnya dia nyesel sendiri kan. Nanti berhadapan dengan Udi. Ketika kita sudah wafat semua. Nanti adik berhadapan dengan Uni. Kenapa kamu kok masuk neraka? Kan apa? Ya karena saya takut dulu karena gini gini gini. Padahal Uni udah datang. Uni udah bilang loh sama kamu pun udah mempercayai ini, tapi kamu cuma tinggal selangkah lagi, kamu tidak mengambil keputusan itu dan akhirnya kamu menyesalinya. Dan penyesalan itu tidak bisa dikembalikan lagi. Kamu nggak bisa lagi balik ke dunia untuk memperbaiki semua. Artinya begini, Uni minta gini aja deh, seperti yang dilakukan oleh Jerry. Uni sarankan kepada Jerry waktu diskusi dengan Uni, Jerry mintalah kepada Tuhan Abraham, Tuhan Yakub, Tuhan Musa. Ya Tuhan ya Abraham, ya Tuhan ya Yakub, ya Tuhan ya Musa. Berikan aku jalan keluar, berikan aku petunjuk, berikan aku kekuatan. Maka sudah tenang saja, biarkan Tuhan yang memberikan jalan keluar. Artinya mintalah kepada Tuhannya Abraham, Tuhannya Yakub, Tuhannya Musa gitu. Gitu Ini caranya. bentar, ini kan banyak yang komen gitu suruh ke mualaf center, saya mana berani gitu nanti kita orang tua. Kayak saya tuh kan nyari-nyari kayak IG-nya ini Mas Kof itu loh, nyari buat Nanti diskusi, Uni kasih tapi apa nomor handphonenya mau? tuh nggak bisa, boleh. Oh, ini Terus ada nomor handphonenya Kaf Media.
Ada. Terus kan Bohong. nyari Ada. siapa sih yang bisa live gitu. Kan Kan ada di rata-rata mereka grup. cuma bikin konten ya. Oh, Mereka tuh ini rata-rata maksudnya My Brethren ini mau syahadatnya live gitu. enggak ya tuh bulan kemarin tuh kayak nyari-nyari gitu loh. Siapa sih ini pemuka agama Islam yang live gitu. Kok kayak Kop Media Channel tuh kan cuma bikin konten doang. Oh, maunya Iya. yang Ya. live. Yang live ya Uni. Terus Iya, yang live tuh ya kayak jadi bisa Graha ngobrol. Mu'alaf. Graha Mu'alaf itu live. Tapi kebanyakan pertanyaan saya ini udah dijawab. Jadi di sini tuh bukan mau nanya-nanya buat ngiyakinin aja sih, ngilangin keraguan ini. Jadi sekarang masih Soalnya ragu nggak? Alhamdulillah. enggak sih, hampir kayak ibarat kata 80%-nya udah diyakinin sama channelnya itu. Ini teman-teman Ya. banyak yang ngira ini settingan, mungkin ya banyak yang nggak percaya. Bukan promosi channel sebenarnya, ini saya bersumpah gitu atas nama Tuhan, kita nggak bohong ini. Ya bukan settingan ini. Biarin aja orang anggap settingan mah Uni juga nggak kenal gitu. Toh Uni buka langsung masukin biarin aja nggak apa-apa. Memang Kaf Media Channel itu dulu channel yang Uni juga apa ya pernah apa nama ikuti juga di awal. Tapi ada banyak sih ada Lampu Islam gitu kan termasuk salah satu channel besar Nah Muslim itu yang sampai sekarang bertahan. saya malah nggak tahu karena kan nggak pernah ada masalah sama kok Andre dia tuh yang lampu Islam. Ya. Andre Tunggal juga saya tahu loh channelnya itu saya sebelum sebelum terjun ke dunia YouTube itu saya aneh aja gitu Andre Tunggal. Oh, tapi saya pikir oh dia hanya Tapi berapologet, sebenarnya dia hanya membela dia imannya gitu loh. orang jenius juga, orang pinter. Saya ngerasa kasihan aja sih. Ya, Uni pengen sih saya sekali diskusi sama Andre, soalnya dari dulu ngincar pengen diskusi ngobrol sama Andre, tapi sayangnya kan nggak bisa gitu kan karena Dia padahal orang udah baik sama-sama kok. dulu. Ya, baik kok Mungkin dia karena cuman keyakinannya berapologet, aja. dia hanya Mungkin berapologet sama membela seperti saya. imannya. Ya, mungkin itu saja kali ya, biar di apa namanya siapa Ade merenungi sendiri. Uni tidak mau ya, maksudnya nggak Uni paksa juga di sini syahadat nggak usah. Maksudnya renungilah kebenaran itu dan nanti ketika sudah menyesal nggak bisa kembali lagi. Saya tuh Tetapi butuh kembali lagi, dukungan gitu. oh Buat saya pasti iya. dukung banget. Maksudnya Uni kan dukung saya banget. nih selama setahun ini belajar sendiri ya, nggak pernah ada yang ngajarin, nggak pernah ada yang ngasih tahu gimana. Tiba-tiba muncul di internet aja kan dianya gitu. Mhm. Saya setiap hari ngedenger ya ini kayak ngerasa damai aja gitu. Alkitab gitu, bukan dari Islam. Nah, awalnya permasalahan tuh kayak wah benci banget tuh selama berbulan-bulan. Ya, Masalah Masya Allah. apa? Yesus minjem pisau cukur aja dia masalahin dikontenin. Gimana gak emosi? Tapi setelah dipikir-pikir tuh ada benernya juga sih. Kok kita bener pakai akal kita sebagai manusia. Karena emang Tuhan itu gak akan pernah makan dan minum. Kita Nggak butuh, manusia, nggak butuh iya, makan minum Tuhan. Kita yang butuh. nggak butuh. Tapi emang pernah makan gitu kok Tuhan tuh sebenarnya. Ya, saya nggak tahu ya makan ikan goreng itu Tuhan apa-apa saya nggak mau ini nanti dikira. Jadi Jadi intinya kan gitu aja. Jadi manusia Nanti tuh dikira ikan goreng tuh banyak ini loh, banyak apa mengungkap protein. segala kebenaran gitu. Karena berarti ya Yesus itu enggak kalau kan gimana ya? Katanya kan kalau orang meninggal itu ruh tok gitu. Lah ini kalau ruh makan ikan kan berarti hologram gitu. Nanti ikannya plek jatuh ke tanah kan? Lewat punggung gitu. Enggak lah. Iya kan? Nah, berarti dia ada jasadnya, ada fisiknya. Maka dari itu Ya. Yesus tidak. Enggak kan Yesus sudah bilang sih, ini peganglah tanganku katanya kan. Kan dia udah bilang kalau dia tuh tapi kenapa dari maksudnya kayak dari Islam tuh saya lihat tuh Yesus tuh adalah Yudas, itu maksudnya apa ya? ini jelasin nggak panjang sih sebenarnya. Iya, Boleh? maksudnya apa? Boleh, Ya, boleh. jadi gini. Sebenarnya di dalam Islam itu di Al-Quran ataupun di hadis tidak disebutkan siapa yang disalibkan menggantikan Nabi Isa alaihissalam. Tetapi justru kalau apa namanya ada beberapa namanya umat Islam menyimpulkan berdasarkan temuan-temuan di dalam Bible sendiri bahwa Yudas kok aneh Yudas ini. Kenapa kok aneh? Pertama, kematiannya hampir berbarengan dengan Yesus. Yang kedua, ada dua ayat tentang kematiannya yang berbeda. Pertama, dia mati gantung diri katanya. Dia Iya, bertaubat, menyerahkan uang hasil menjual Yesus
lalu dia serahkan gitu Nggak, kan. maksudnya gini, saya tahu Yudas, tapi kok bisa diceritanya dalam Islam tuh dia yang disalib gitu. Tidak Saya ada di tahu. dalam Islam sebenarnya dituliskan nama. Tidak, Oh, Al-Quran tidak tuliskan tapi saya nama. maksudnya di komen itu saya kan nggak ada Al-Quran juga, Nah, jadi itu nggak. saya bilang. Heeh. Berarti ada beberapa orang-orang yang menyelidiki Bible lalu seolah-olah melihat clue atau petunjuk-petunjuk bahwa kok Yudas ini aneh sekali gitu. Kenapa aneh? Yang pertama, dia matinya kok sama Yesus. Yang kedua, kok matinya ada dua ayat yang berbeda. Pertama mati bunuh diri, yang kedua matinya tertelungkup, perutnya terburai. Nah, kan terburai itu perutnya, sementara Yesus katanya ditusuk. Jadi kalau Uni sih tidak terlalu ini ya membahas tentang itu, tapi kalau mau dibahas Uni bisa mengangkat tema itu gitu. Cuman kalau Uni sendiri sudah katakan di dalam Al-Quran tidak disebutkan siapa yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam. Di dalam hadis juga tidak disebutkan siapa yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam. Tetapi yang jelas wama qataluhu wama sholabuhu. Nabi Isa alaihissalam itu tidak pernah dibunuh dan tidak pernah disalibkan karena Tuhannya yang kami sembah, Tuhan yang maha adil, tidak menghukum orang yang benar demi orang yang bersalah. Tapi Tuhan itu Tuhan yang menghukum orang yang salah. Karena memang Tuhan itu menghukum sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalau Tuhan membunuh orang yang benar demi orang yang salah, artinya dia tidak membalas sesuai dengan perbuatan manusia. Itu menurut prinsip Islam. Maka kami tidak percaya bahwa Nabi Isa alaihissalam itu penebus dosa dan adalah Tuhan sendiri dan juga mati dalam keadaan seperti itu. Begitu. Saya mau nanya ini kayak assalamualaikum itu artinya apa ya? Assalamualaikum itu selamat, apa namanya, ucapan selamat, dan itu juga ada katanya di dalam bahasa Ibrani itu serumpun ya, shalom. Iya. Shalom itu artinya Shalom selamat. alaikum. Shalom Shalom alaikum. alaihem. Alaikum Itu bahasa salam. Ibraninya. Kalau bahasa Arabnya assalamualaikum. Kan bahasa Ibrani dengan bahasa Arab serumpun. Jadi Nabi Musa ketika berbicara kepada saudara-saudaranya tuh pakai assalamualaikum juga, tapi versi bahasa Ibrani shalom alaihem. Yesus juga shalom alaihem. Kami assalamualaikum. Jadi lafazan-lafazan kami ini sudah dilafazkan oleh orang-orang yang dimuliakan Tuhan sebelum kami gitu. Nanti boleh nggak nanti kita kapan-kapan ngobrol lagi kayak gini? Sebenarnya Boleh. saya kan kayak belajar setahun itu antara ragu dan enggak gitu kan, kadang nyari kadang enggak. Pernah loh Besok sempet masuk lagi. ya. Tadi Besok katanya masuk mau lagi. bawain pertanyaan-pertanyaannya CP. CP tuh nggak sesopan itu loh pertanyaan-pertanyaannya. Siapa Kristen saya nggak ngomong gitu loh. Oh iya, enggak, Siapa Uni yang tadi? tadi simpulin, Uni yang Oh, simpulin. Kan Uni bilang oh gini, Oh. si Andre Tunggal ini channelnya Uni pernah nonton beberapa tahun silam itu, dia cuman berapologet di awal, dia cuman mau membantah apa namanya, mualaf, kemudian lalu dia kemudian banyak lagi channel-channel CP yang menyerang Islam dengan premis-premis yang nggak masuk akal dan bahkan mengambil dari hadis-hadis doif. Jadi artinya Uni pikir tadi karena mau dari Andre Tunggal dikira tadi adik kita ini tadi mau membawa premis-premis yang ada di channel-channelnya CP gitu. Ternyata enggak gitu. Ternyata berbalik ke 360 derajat gitu. Artinya justru mendapatkan hidayah, mendapatkan ilmu di channelnya Andre Tunggal. Terima kasih, kan luar biasa kan? Ada manfaatnya channelnya Andre Tunggal. Berarti kita harus mengucapkan terima kasih. Karena terima dengan kasih. begitu adik Tapi kita ajarannya enggak. maksudnya nggak usah diikutin juga ya. Masya Allah.